Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami, Nabi Ayub merupakan salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Ia menjadi salah satu contoh kesabaran yang patut diteladani umat Islam. Nabi Ayub alaihissalam adalah putra Nabi Ishak alaihissalam, sedangkan Nabi Ishak sendiri merupakan anak kandung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini berarti Nabi Ayub adalah cucu langsung Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub dahulu merupakan seseorang yang sangat kaya dengan harta berlimpah. Mulai dari sapi, unta, kambing, kuda, dan keledai ia miliki di peternakannya. Bahkan Nabi Ayub juga memiliki area tanah yang luas hingga tak ada orang yang mampu menyainginya. Nabi Ayub juga dikenal sebagai orang yang baik, bertakwa, dan menyayangi orang miskin. Ia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dikaruniakan kepadanya. Namun sebelum kita lanjut ke cerita selanjutnya, bagi sahabat Islami yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat Islami tidak ketinggalan dengan berita-berita yang disajikan oleh Islami Nusantara. Like juga tayangan ini, share ke media sosial, dan isi kolom komentar untuk meramaikan dan berdiskusi dengan sahabat-sahabat Islami lainnya. Di kemudian hari datang ujian kepada Nabi Ayub. Ia ditimpa penyakit judzam, yaitu kusta atau lepra, serta musibah yang membuat harta serta anaknya hilang. Di saat ia ditimpa penyakit dan menjadi miskin, semua orang menjauh dan mengucilkannya. Namun istri Nabi Ayub masih sabar dan menemaninya. Sampai suatu saat istrinya pun merasa putus asa dan lelah. Suatu hari istri Nabi Ayub keluar dari huniannya, pergi untuk mengemis makanan dari sanak saudara sekitarnya. Pada saat itu juga istri Nabi Ayub alaihissalam mendapati ada sosok pria. Padahal pria tersebut merupakan jin yang berubah menyerupai seorang manusia. Jin tersebut berkata kepadanya, "Wahai istri Ayub, di mana suamimu?" Kemudian ia menjawab, "Suamiku sedang menggaruk lukanya." Lalu jin tersebut kembali berkata kepadanya, "Sembelihlah anak kambing ini atas namaku." Lantas istri Nabi Ayub alaihissalam bergegas pulang. Sesampainya di rumah, ia memanggil suaminya. "Wahai Ayub, akan sampai kapan Allah memberi azab dan tidak memberimu rasa kasih sayang? Kemana semua hartamu? Di mana hewan ternakmu? Mana anakmu? Kemana sahabat? Kemana bajumu? Dan mana tubuhmu yang bagus? Maka sembelihlah kambing ini dan hilanglah penderitaanmu." Mendapati istrinya yang berkata demikian, kemudian Nabi Ayub menjawab, "Sesungguhnya kamu sudah didatangi oleh musuh Allah yang membisikkan untuk berbuat jahat. Wahai istriku, kamu juga sudah menurutinya. Lalu bagaimana dengan pendapatmu? Siapa yang sudah memberikan semua nikmat yang berupa anak, kesehatan, harta yang sudah kamu tangisi?" Tanpa ragu istri Nabi Ayub alaihissalam menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala." Selanjutnya Nabi Ayub kembali bertanya, "Sudah berapa lama Allah memberikan kita semua kenikmatan ini?" Istrinya kemudian menjawab, "Sudah 80 tahun. Lalu sudah berapa lama Allah memberikan ujian ini?" Istri Nabi Ayub alaihissalam kemudian menjawab, "Sejak 18 tahun yang lalu." Nabi Ayub alaihissalam kemudian kembali berkata, "Celakalah engkau wahai istriku, engkau sudah bersikap tidak adil kepada Allah Tuhanmu dalam menghadapi ujian yang menimpa ini, seperti ketika kita hidup dalam kesejahteraan. Demi Allah, bila nanti aku sembuh, akan kucambuk engkau sebanyak 100 cambukan, karena engkau sudah memberi perintah kepadaku untuk menyembelih anak kambing dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah kejadian itu, kemudian Nabi Ayub alaihissalam mengusir istrinya. Bahkan ia juga mengatakan, makanan yang ia bawa tidak akan ia makan, dan ia juga tidak mau melihat lagi wajah istrinya.
Kemudian Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah. Dalam doa tersebut, Nabi Ayub alaihissalam memohon kepada Allah untuk menyembuhkan penyakit yang sedang menimpanya. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Dengan kesabaran yang dilakukannya selama 18 tahun, Nabi Ayub pun mendapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia diberi kesehatan setelah mandi dan minum dari air yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Ayub pun menunaikan sumpahnya, yaitu mencambuk istrinya dengan 100 cambukan. Akan tetapi Nabi Ayub mendapat perintah dari Allah bahwa cukup dengan seikat rumput yang berjumlah 100 helai dan memukulkan kepada istrinya 1 kali. Mengenai hal ini Allah berfirman, "Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana." Allah berfirman, "Hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah." Quran Surat Shad ayat 41-44. Kehidupan Nabi Ayub pun kembali diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri, anak, serta hartanya kembali melimpah. Ia pun kembali bersyukur kepada Allah. Sahabat Islami, banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ayub ini. Di antaranya kesabarannya dalam menghadapi ujian dari Allah. Dan ketika ujian datang, ia selalu bertawakal kepadanya, sehingga Nabi Ayub dapat melewati ujian dari Allah dengan baik. Dan Allah mengangkat derajatnya kembali. Semoga kisah ini bermanfaat untuk sahabat Islami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.